Sahabat BMM yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada sesi pelajaran kita kali ini, yaitu tentang bekal menghadapi bulan suci Ramadan. Apa itu bekal? Bekal adalah segala sesuatu yang kita persiapkan untuk yang kita butuhkan dalam sebuah perjalanan. Semakin panjang perjalanan yang akan kita lewati, tentu semakin banyak bekal yang kita butuhkan. Bulan suci Ramadan adalah perjalanan yang tidak pendek. 1 bulan, 29 atau 30 hari. Jika kita melakukan perjalanan untuk durasi sampai 30 hari, tentu masa yang cukup panjang. Jika kita berkendaraan dari Jakarta sampai Banda Aceh, jaraknya kurang lebih 2000 km, ditempuh 2 hari lebih sedikit. Itu artinya 1 hari menempuh 1000 km. Sehingga kalau seandainya kita menempuh 30 hari, itu bisa menempuh 30.000 km, yang artinya kurang lebih 3/4 keliling bumi. Suatu perjalanan yang sangat panjang. Maka tentu kita sangat banyak membutuhkan bekal dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Semakin panjang perjalanan, semakin banyak bekal yang kita butuhkan. Apa saja bekal yang kita butuhkan dalam menjalani bulan suci Ramadan ini? Bekal yang pertama adalah takwa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Mengapa takwa dibutuhkan untuk bekal dalam menjalani bulan suci Ramadan? Karena takwa artinya rasa takut seorang hamba kepada Allah Ta'ala, di mana rasa takut ini mendorongnya untuk beribadah, mendorongnya untuk berbuat baik, mendorongnya untuk mengisi waktu sepanjang bulan Ramadan dengan segala amal kebaikan. Dan sebisa mungkin tidak terlewat sedikit waktu pun kecuali untuk kebaikan. Karena ketika seorang ada takwa dalam dirinya, dia akan selalu merasa diawasi, diamati oleh Allah Ta'ala, sehingga dia tidak berani melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketakwaan itulah bekal yang paling utama, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Banyak kita saksikan orang-orang di bulan suci Ramadan karena tidak membawa bekal takwa. Mereka banyak membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Bahkan tidak sedikit yang tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ini semua sebabnya adalah karena tidak adanya ketakwaan tadi. Padahal dia muslim, tapi dia tidak berpuasa. Atau mungkin dia berpuasa, tapi ibadah lain dia tidak kerjakan. Dia berpuasa, tapi dia tidak sholat. Nah, sehingga di sini ibadahnya akan sia-sia. Sebagian ulama mengatakan orang yang berpuasa tapi tidak sholat, itu puasanya tidak diterima. Mengapa demikian? Karena orang yang tidak sholat, menurut sebagian ulama, berarti dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana Nabi bersabda, "Faman tarkaha faqad kafara." Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah kufur. Berarti kalau dia kufur, otomatis ibadahnya sia-sia. Itu artinya orang yang berpuasa tapi tidak sholat, maka puasanya tidak diterima. Nah, ini salah satu contoh orang yang memasuki bulan Ramadan namun tidak membawa ketakwaan. Contoh lainnya, dia berpuasa, ya, tapi karena tidak membawa bekal takwa, maka sekalipun dia berpuasa, dia masih melaksanakan hal yang Allah Ta'ala larang, ya, seperti ribah misalkan, ya, seperti berbohong misalkan. Padahal Nabi berkata, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju'i wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan haus dan lapar. Ya. Ini artinya puasanya sia-sia dikarenakan tidak ada ketakwaan tadi. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabah."
Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, perkataan bohong, ya, wal amala bi, dan perbuatan yang serupa dengan perkataan tersebut, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak membutuhkan fi ayyada at'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makanan ataupun minuman. Artinya Allah, hakikatnya Allah tidak butuh kita meninggalkan makan, tidak butuh kita meninggalkan minum. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kita. Nah, sehingga akibat tidak adanya bekal takwa, ibadah puasanya sia-sia. Kemudian bekal yang berikutnya adalah ilmu. Tentu ketidakadanya ketakwaan tadi berawal dari tidak adanya ilmu. Dia tidak mengetahui ayat yang memerintahkan kita berbekal takwa. Dia tidak mengetahui ya tentang hadis yang menjelaskan bahwasanya puasa akan sia-sia jika seorang tidak meninggalkan riba, tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan kefasikan. Nah, karena ketidaktahuan inilah sehingga dia sia-sia ibadahnya. Ya. Itulah pentingnya ilmu. Selain itu, selain ilmu terkait dengan hal tersebut, juga ilmu terkait dengan fikihnya. Bagaimana puasa yang sah dan bagaimana puasa yang membatalkan. Ya. Karena mungkin ada orang tidak tahu kalau puasanya batal atau tidak. Misalkan, orang hanya tahu kalau dia melakukan safar atau perjalanan, maka dia boleh tidak puasa. Tapi karena ilmunya hanya sebatas itu, dia kurang mengaji, kurang bertanya. Misal dia ingin melakukan pulang kampung. Besok saya ingin pulang kampung. Akhirnya subuhnya dia tidak. Sebelum subuh dia tidak sahur. Malamnya dia tidak berniat puasa. Dengan harapan dia ingin melakukan safar atau perjalanan pulang kampung di harinya. Tapi ternyata mobil yang sudah dicarter untuk membawanya pulang kampung nggak datang. Gagallah pulang kampungnya. Tertunda pulang kampungnya beberapa jam, bahkan mungkin sampai besoknya. Akhirnya hari itu dia tidak berpuasa. Nah, ini terjadi karena dia tidak tahu ilmunya. Mestinya sekalipun orang berencana untuk safar, untuk pulang kampung, dia tetap berniat puasa di malam harinya. Nanti begitu dalam perjalanan dia rasa tidak sanggup untuk melanjutkan puasa, baru dia boleh berbuka puasa. Karena sekalipun Allah membolehkan orang musafir untuk tidak berpuasa, tapi Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kamu berpuasa itu lebih baik untukmu. Artinya, seandainya kita sanggup berpuasa sekalipun kita dalam perjalanan mudik, maka lebih baik kita berpuasa. Jadi, bekal yang kedua yang sangat penting adalah ilmu. Karena tanpa ilmu, kita bisa jadi ibadah kita salah. Sehingga dengan demikian, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang ketiga, ya, yaitu kesucian hati. Membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Karena ketakwaan akan sulit terrealisasi. Ilmu akan sulit melekat di hati jika hati kita masih penuh dengan dosa. Dosa itu akan menghalangi cahaya Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam hati kita. Ya, maka akan ada baiknya sebelum kita masuki bulan suci Ramadan, kita berbanyak istighfar. Kita berbanyak amal soleh. Untuk itulah Nabi menganjurkan kita untuk berpuasa sebanyak mungkin di bulan Sya'ban. Dengan harapan untuk selain untuk membiasakan kita berpuasa, juga agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena semakin sedikit dosa kita, semakin bersih hati kita, semakin ringan kita untuk beribadah. Setidaknya itulah bekal yang kita butuhkan saat kita akan menjalani ibadah di bulan Ramadan. Bekal ketakwaan, bekal ilmu, dan kesucian hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ketiga hal tersebut kepada kita, sehingga kita masuki bulan suci Ramadan membawa bekal kita. Demikian untuk saat ini, sampai ketemu lagi insya Allah pada video-video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.